Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan hari Minggu ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal tes kompetensi teknis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran seni budaya untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Disimak baik-baik soalnya, dipahami jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran, perlu memperhatikan hal berikut kecuali: A. Tentukan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. C. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan sebagainya. D. Menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah D, yaitu menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Karena di sini yang diminta adalah kecuali. Jadi, untuk pilihan jawaban A, B, dan C adalah rencana implementasi kegiatan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah D, yaitu diberikan materi bahan ajar yang memiliki tingkatan lebih tinggi dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Itu adalah bentuk dari pengayaan yang optimal terhadap peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk dalam penyampaian isi hati manusia dengan suara-suara indah yang disebut sebagai A. Kecanduan, B. Pendengaran, C. Komutatif, D. Estetis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah B, yaitu pendengaran. Bentuk dalam penyampaian isi hati manusia dengan suara-suara yang indah ini disebut dengan musik, dan ini berhubungan dengan pendengaran. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B, yaitu peta konsep. Jadi dengan menggunakan peta konsep, seorang guru mampu memberikan pembelajaran yang bermakna. Kita lanjut ke soal nomor 5. Periode persagi membutuhkan realisasi gaya baru lukisan Indonesia.
A. Nilai artistik tinggi. B. Identitas, karakteristik, dan kepribadian Indonesia. C. Kehidupan mendalam filosofis. D. Ciri khas perubahan menuju seni kontemporer. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah B, yaitu identitas, karakteristik, dan kepribadian Indonesia. Itu adalah periode persagi yang membutuhkan realisasi gaya baru lukisan di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 6. Standar ketuntasan minimal belajar SKMB atau kita kenal dengan sebutan KKM, kriteria ketuntasan minimal, ini ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intaks siswa. B. Intaks siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah B, yaitu intaks siswa, modal awal atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran, kemudian tingkat kesulitan pembelajaran, dan sarana pendukung untuk belajar. Jadi jawabannya adalah B, itu adalah faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan KKM. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu, disebut dengan titik-titik A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah B, yaitu email. Email memiliki fungsi yang sangat banyak. Dapat mengirim surat, gambar, suara, video, file, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk membuat komposisi yang harmonis saat merancang desain, berikut ini harus dipertimbangkan kecuali, karena kecuali berarti di sini yang bukan ya kawan. A. Proporsi. B. Keunikan. C. Keseimbangan. D. Sebaliknya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah B. Keunikan. Jadi, untuk membuat komposisi yang harmonis saat merancang desain, harus dipertimbangkan A, C, dan D. Karena kecuali berarti di sini jawaban yang benar adalah B. Keunikan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pencipta lagu anak-anak berupaya mengajarkan atau mendidik anak-anak berperilaku sopan, halus, hormat kepada orang tua, cinta keindahan, sayang tanaman dan binatang, patuh pada guru, dan sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa musik non-tradisional Nusantara memiliki A. Nilai-nilai didaktis atau mendidik. B. Nilai-nilai kekeluargaan. C. Nilai-nilai budaya bangsa. D. Nilai-nilai keramah tamahan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah A, yaitu nilai-nilai didaktis atau mendidik. Jadi, pencipta lagu berupaya mengajarkan anak-anak untuk berperilaku baik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Untuk pilihan jawaban B, reaksi guru terhadap respon peserta didik, penyiapan kondisi fisiologis peserta didik, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, respon peserta didik untuk merespon. C. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, respon peserta didik untuk merespon, reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Untuk pilihan jawaban D, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, respon peserta didik untuk merespon, reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan 4. Penyiapan kondisi fisiologis peserta didik.
Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah A, yaitu 1. Penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. Dan 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jadi jawaban yang benar adalah A. Demikian tadi 10 soal tes kompetensi teknis mata pelajaran seni budaya untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Silahkan ditonton ulang videonya, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.